Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Cemas Cerita Misteri. Oke, kali ini kami berdua akan bercerita tentang pengalaman nginep di sekolah tahun 2014. Langsung saja ke ceritanya. Nah, waktu itu gue nih aktif di kegiatan pramuka, tapi itu hanya bertahan 1 tahun aja. Orang tua kali ya yang terlalu sayang sama gue. Saka Bahari Pangkalan TNI AL di provinsi gua lagi ngadain rangkaian kegiatan festival kreasi yel-yel dan tari kreasi Semapur pada 2014 21 Juni. Dan sekolah gue ikut serta memeriahkan. Tempat pelaksanaan lumayan jauh, butuh waktu tempuh 45 menit dari sekolah gua. Udah berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan juara, namun Tuhan berkehendak lain. Gak apa-apa lah. Ya di sana juga kita have fun, banyak cowok ganteng guys. Nah, apa ya? Kalah ya, kan kalah. Oleh ganteng-ganteng. Lumayan lah tuker-tuker WA ya. Singkat cerita, acara selesai, kita jalan-jalan dan pulang tuh udah malam. Nah, di sini yang nggak enaknya, kakak pembina gua meminta kita untuk nginep dan izin ke orang tua masing-masing. Berhubung baterai HP gue low dan gue gak hafal nomor orang tua gue, ya udah gue skip aja. No, gak pamit, Gak pamit. gak izin. Izin. Petik pramuka petik. Wis. Terus gak mani dong, ya kan? Udah biasa sih kan anak pramuka. Saya pramuka kalau kan gak adus biasanya. Ya kan gua anak pramuka biasa. Oh ya, BTW sekolah gua dulu katanya bekas sekolahan teknik SD, sekolahan teknik. Puluhan tahun lalu dan ada pohon angsana. Pohon sana piye? Gak paham. Gak paham. Bentuk angsa paling. Gede banget, sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Lanjut nih. Semakin malam mulai ngerasa dingin. Serem lah pokoknya. Setelah beres-beres kita kumpul nih sama penjaga sekolah. Duduk melingkar, kita cerita tentang sekolah itu. Gak lama gitu gua coba buat lihat-lihat sikon sekolah gua kalau malam. Ya maaf lah matanya jelalatan. Yes, kan pertama kali nginep paling di sekolah. Temen gua mah asik tanya jawab ke penjaga sekolahnya. Seketika gue lihat di suatu ruang multimedia ada sosok baju putih lagi duduk di kursi besi yang ada di depan ruangan tersebut. Posisi ruangan tersebut yaitu nyerong ke kanan berhadapan sama gua. Depan. Lumayan, mulai kena. Rinding. Gue liatin aja terus, itu beneran apa halusinasi gua doang ya. Lama-lama makin nyata dong. Gak ada kepala, kaki gak nampak. Kalau manusia pasti ada kepalanya, dan kalaupun ia duduk pasti kakinya nampak ke tanah. Dalam hati gue gak bisa nih takut sendirian, ya udah gue toel lah temen gue. Toel. Anu iki apa ya? Wedi lah. Setannya kan ada kepala ya, nah. Ya kan? Gak nampak. Gak nampak. Ya gak apa-apa sih ya. Ngeri. Terus temen gue yang gue toel, gue suruh lihat kan. Ternyata temen gue juga lihat. Gue akhirnya beraniin buat nanya ke penjaga sekolah. Pak, itu di ruang multimedia ada. Terus belum selesai saya bilang, gue ngomong, merinding coy, pintu kebuka dewe, jangkrik. Lanjut. Udah di-cut aja sama dia. Dia bilang, iya ada yang duduk kan. Padahal dia posisinya ngebelakangin loh. Kebayang gak sih? Anu paling apa ya? Gak wis ajenin jogo kan, Iya. seru. Wis paham. Teman-teman serentak lihat dong, ternyata semua bisa lihat. Penjaga sekolah bilang, dia sengaja untuk menampakkan diri. Gak tahu tujuan setan itu apa, nampakin dirinya. Lanjut ya. Setelah kejadian itu, teman-teman milih untuk tidur.
BTW cewek cowok pisah ya tidurnya pramuka, satuan terpisah. Nek satu kan ya. Nah, ruangan yang untuk kita tidur itu tidak jauh dari gerbang depan sekolah, deket banget malah. Teman-teman tidur, ada sih yang belum tidur. Gue mah masih mainan HP dan HP gue berdering. Orang tua gue telepon ya gue bilang gue nginep di sekolahan. Dan besok pagi baru balik ke rumah. Pas udahan nelponnya, gue gak sengaja lihat ke jendela, ada anak kecil yang lagi ngeliatin kita. Horor banget ya. Horor. Sekolahan kan kalau malam kan terkesan apa ya, akeh lorong ya kan. Jadi terkesan kayak merinding lah. Kemana nek apa ya nek lembab kan kemana apa kiri kanan itu gedung. Kalau kirinya keterbukaan main lah. Terus mana ada anak kecil tengah malam ke sekolah. Asli kalau gue inget ini merinding banget. Gue langsung nutupin muka gue pakai selimut. Temen gue yang belum tidur kaget. Kenapa? Gue bilang ada anak kecil di dekat jendela. Terus temen gue bilang nggak ada, gila lo ya. Pas gue lihat emang udah nggak ada. Malam semakin larut, kita semua pun tertidur. Entah seketika gue bangun di tengah malam karena dengar suara gerbang terbuka tertutup otomatis. Gue bangunin temen gue, suaranya nggak ada sama sekali. Temen gue ngomong, udah tidur aja nggak apa-apa kok. Tapi tetap aja gue nggak bisa tidur. Waktu itu sekitar jam 1 malam. Masa gue dengar suara ayam berkokok. Ayam begadang. Banyaklah suara macam-macam. Konon kalau dengar ayam berkokok tengah malam ada makhluk gaib. Mitos apa fakta sih? Mitos apa fakta? Lanjut dulu. Nanti aja lah satu. Penghujung cerita nih, gue kan gak tidur masuk waktu subuh. Gue ceritalah ke penjaga sekolahnya itu masalah tadi malam. Dia bilang yang gerbang itu emang ada penunggunya, berbadan gede hitam. Apa badan gede hitam? Genderuwo. Udah biasa gerbang bunyi tengah malam. Sekitar jam 8 pagi, gue balik dah ke rumah. Setelah kejadian itu, gue sering banget parno kalau kemana-mana. Sekian dan terima kasih yang udah nyempetin waktu untuk baca pengalaman horor yang gak seberapa seremnya. Tapi ini buat gue parno dan trauma terus menerus dimanapun gue berada. Tapi ya apa ya? Emang jen ceritanya ki pastilah dialami ambek setiap orang yang pernah nginep di sekolah. Kan emang sekolah kan gimana ya? Sekolah itu kan kalau malam, kalau yang pernah nginep sekolah kayak ada acara persami lah atau diklat organisasinya itu kan emang serem sih sekolah. Bahkan tapi biasanya nek misalnya sekolah yang angker niku ada acara mek malam nggak izin lah. Pasti kan ada sekolah iki nggak izin ke leluhur lah atau penunggune kesurupan. Terus nanti ada lah diganggu. Tapi ya apa ya? Kalau masalah ayam berkokok, kalau ada yang ayam berkokok menurutku sih yang pernah saya baca itu bukan makhluk gaib. Apa? Malaikat lah, ada malaikat turun ke bumi. Nah malaikat itu makhluk gaib lah. Ya, makhluk gaib sih ya. Iya sih. Tapi kan bukan yang makhluk gaib yang nyeremin gitu sih. Jadi intinya sih positive thinking aja lah. Positive thinking. Ya, ya. Itu pertampingan. Ya, kita itu pertampingan. Tapi ya udah. Ya banyak lah cerita mistis gini gitu. Ya, mungkin ini sekolah ini kan sama yang menjelaskan ceritanya itu nggak disebutin di mana. Ya di mana sekolah mana. Jadi lebih enak kok. Wah di SMA iki lah kan. Enak gitu loh. Jadi kita kayak sekolah iki ngono. Jadi kan ya mungkin dia tuh menjaga privasi ini lah. Iya. Biar anak-anak baru itu gak takut daftar ngono. Tapi ada kok jurusan multimedia itu paling SMK ya. SMK fix. Ya intinya sih berserah diri aja lah pada yang punya semuanya ini, punya kita, punya makhluk gaib, penciptanya kita. Tapi apa ya, mungkin cerita ini kurangnya itu
nggak dijelasin kayak kan tadi kan gerombol sama satpam kan penjaga. Dia diceritain dia tuh membahas apa aja. Pasti kan anak-anak itu kalau udah bahas setan kan bahasnya setan terus. Jadi lebih tahu kayak asal muasalnya lah, gitu kan lebih enak. Jadi nggak kayak patah-patah habis yang nggak ada kepala terus besok paginya gerbang kan enak lebih ke semua terus baru yang tuyul tadi yang anak kecil itu. Yes. Emang ya merinding sih. Apalagi tadi ini pintu Iya. buka sendiri. Cerita Jiki Pintu buka sendiri. Buka sendiri. Ya kita nggak ngerekam video aja kalau misalnya video buka sendiri tadi itu. Gerak-gerak dia. Makanya tadi agak buju agak kayak ya mungkin lah. Dia ikut nonton lah kaumnya dirasani ini. Ya, mungkin dari cerita kita kali ini sekian. Mungkin teman-teman mau bercerita juga tentang pengalaman mistisnya, cerita misterinya, bisa langsung aja DM ke IG saya, ya kan? Atau IG-nya Zikri nanti alamatnya ada di deskripsi di bawah. Oke. Mungkin segitu aja dari cerita cemas kita kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.